frater, ibu bapak, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Pentakosta tahun liturgi A yang dirayakan dalam Misa Inkulturasi Jawa. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga bersukacitalah, aleluya. Ia yang sudi kau kandung, aleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dilayani oleh Romo Yosef Sutrisno Amirulo, Kor dari Paguyupan Legen Eka Budaya, Tata Laksana dari kelompok kategorial Kerahiman Ilahi. Marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Umat dimohon berdiri.
misa kita pada petang hari ini bersama keluarga Sudarmono Tamsir mendoakan Papa Kaifri Oni yang saat ini dirawat di rumah sakit. Semoga lekas pulih dan berkumpul kembali bersama keluarga. Dan bersama Ibu Juten mengenang 100 hari berpulangnya Antonius Adrian Tanom. Dan kita juga masih mendoakan Romo Alexander Sabto Dwiandoko yang telah dipanggil oleh Tuhan. Semoga saudara-saudari kita ini beristirahat dalam damai karena belas kasih dan kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak para suster yang terkasih, selamat sore. Kita bersyukur pada kesempatan tentang hari ini kita sampai kepada puncak novena Roh Kudus kita, di mana kita merayakan hari raya Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus sebagaimana dijanjikan oleh Kristus kepada kita. Kita semua berbahagia dan berharap bahwa dengan perayaan ini sungguh kita dibimbing, dilindungi dan senantiasa dijaga oleh Roh Kudus, di mana menuntun kita menuju kepada hidup di dalam cinta kasih dan kebenaran. Dan hari ini juga secara istimewa kita merayakan misa kudus dengan nuansa Jawa, dengan ciri khas kita menyanyi dengan gamelan. Dan semoga ini juga merupakan suatu tanda karya roh bagi kita, di mana kita menghargai segala hal yang baik, yang luhur, yang berguna untuk kita dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan iman kita. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu, di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika bunyi itu turun, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan,
Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti Tuhan itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah roh ilahi dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, Pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang lelah, sejukkanlah yang panas, giatkanlah yang malas,
hati hamba. Tanpa berkat restumu, tiada sesuatu dapat sungguh bermutu. Yang kotor bersihkanlah, yang kering siramilah, yang luka sembuhkanlah, yang kaku haluskanlah, yang beku luluhkanlah, yang sesat pulangkanlah. Kami umat-Mu ini mohon dikurniai sabda rahmat Roh Suci. Kami mohon berkat-Mu agar setia padamu dan bahagia selalu. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa, dosanya diampuni.
Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Ibu, Bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, frater dan suster, sekali lagi selamat sore. Beberapa tahun lalu Romo mendampingi para peziarah ke Tanah Suci. Ada satu pengalaman yang tidak terlupakan di bandara di Dubai. Kita berangkat malam hari dari Jakarta, baru tiba di sana pagi hari. Setiba di bandara, sambil menunggu bis yang akan mengantar kita, tidak jauh dari ruang tunggu, di luar sana ada orang yang berkelahi. Dengar-dengar kabar karena mereka rebutan penumpang. Sampai berdarah-darah itu, ngeri banget ya, pagi-pagi mereka sudah berkelahi. Tidak lama kemudian di depan Romo lewat kakek dan nenek orang Arab atau orang mana, sudah tua, tidak kuat, membawa tas beberapa buah dan tas itu jatuh, rubuh. Saya pertama diam saja. Kakek itu berusaha untuk menaikkan tasnya itu, tapi karena sudah berumur tidak mampu. Cukup lama, beberapa menit saya tunggu, barangkali ada yang menolong, tapi ternyata tidak ada. Dan saya orang yang baru datang di situ takut-takut juga, tapi memberanikan diri menolongnya. Setelah selesai, kakek itu memeluk saya kaget sekali. Sementara saya takut nanti dikira ngapain gitu. Dan dia bilang, "Kamu dari mana?" "Saya dari Indonesia." Lalu dia sangat-sangat berterima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster, frater, Romo, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Sebenarnya apa yang disampaikan Yesus, buah dari karunia-karunia Roh Kudus itu memang satu itu saja, yaitu menciptakan damai sejahtera. Dan untuk itu dibutuhkan memang kepekaan hati agar kehidupan kita bersama semakin manusiawi. Betapa kita mengerti bahwa di dunia ini seringkali kemanusiaan itu begitu direndahkan, serendah-rendahnya. Dan kedatangan Tuhan Yesus maupun diutusnya Roh Kudus tidak lain adalah untuk mengangkat martabat manusia. Dan itulah juga yang menjadi panggilan kita. Dan itulah juga yang menjadi inti hati dari ajaran sosial gereja juga, bahwa kita mesti hidup di dalam semangat solidaritas. Kenapa? Ya karena kita sekali lagi sebagai sesama manusia harus mempunyai semangat solider ini. Dan Tuhan Yesus telah memberi contoh kepada kita. Sekalipun Dia Allah, Ia sangat solider dengan kita orang berdosa. Dia tidak membiarkan kita
mati dan binasa dibelenggu oleh dosa. Dia datang ke dunia untuk membebaskan kita dengan memberikan dirinya. Tidak hanya solider, dia juga semangat subsidiaritasnya. Kita tahu dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak semua kita sama nasibnya. Ada yang beruntung, ada yang untung, ada yang buntung. Jadi haruslah kita berani untuk belajar bersubsidiaritas. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya berbagi kepada yang tidak punya. Itulah semangat karya roh dalam kehidupan kita, sehingga satu hal, tujuan kehidupan kita, panggilan kita adalah membuat kehidupan ini semakin lebih manusiawi, menjadikan dunia ini tempat tinggal yang layak untuk kita semua, bahkan juga untuk semua ciptaan. Dan satu hal yang kita harus perjuangkan adalah kebaikan bersama, di mana semangat dunia seringkali diwarnai dengan persaingan yang tidak jujur, persaingan yang tidak sehat. Orang berlomba-lomba untuk menjadi nomor satu, mempunyai lebih banyak daripada yang lain, tetapi tidak berkeadilan. Maka kita harus berjuang, tumbuh berkembang sebagai gereja, sebagai keluarga. Kita mesti berusaha agar kebaikan bersama ini menjadi pedoman untuk kita semua di dalam segala bidang kehidupan kita. Dan tentu saja juga kita membutuhkan yang namanya keadilan. Dan untuk itu kita perlu semangat keberanian untuk membela kebenaran. Yang terakhir, seperti diingatkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini, tanpa pengampunan tidak akan mungkin ada damai sejahtera. Kita semua diundang oleh Tuhan untuk belajar mengasihi dalam bentuk berani mengampuni diri kita sendiri bahkan, dan juga orang-orang lain. Kalau Tuhan sudah memberikan kerahimannya kepada kita, siapakah kita ini berani-beraninya menahan kesalahan orang lain? Pasti Tuhan tidak berkenan. Dan semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, dalam banyak hal di mana kita sadari tidak ada seorang pun kita ini sempurna, tidak ada satu orang pun kita ini tidak pernah mengalami kesalahan, tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Tentulah kita juga harusnya bersemangat seperti Tuhan, belajar untuk membuka kesempatan bagi yang lain. Ketika kita mengampuni orang lain, sebenarnya kita juga sedang mengampuni diri kita sendiri. Dan semoga dalam perayaan Pentakosta ini kita menyadari semua itu, dan sambil mensyukuri rahmat kasih karunia Roh Kudus kepada kita, kita mohon kepada Tuhan semakin menjadi peka dalam pikiran, dalam hati kita, dan juga kehendak bebas kita untuk mengutamakan hal-hal yang suci, yang murni, yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, suster frater, marilah dalam rasa syukur atas kasih karunia Allah dalam perayaan Hari Raya Pentakosta ini, kita bersama-sama dengan rendah hati memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, bersama dengan Putranya telah berkenan mengutus Roh Kudus kepada seluruh gereja, maka marilah kita bersyukur kepada Bapa dan berdoa. Bagi umat Allah, ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umat-Mu dengan Roh Kudus, Sang Penghibur. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa-bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, dan baruilah mereka berkat kedatangan Roh-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. bagi kita sendiri, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan krisma, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Kaifrioni yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, berkatilah seluruh proses pengobatan yang dijalankan dan semua yang terlibat. Terlebih berkatilah Bapak Kaifrioni sendiri agar senantiasa mengalami kehadiran-Mu di dalam hidupnya dan dapat menyatukan semua pengalaman hidupnya dengan Putra-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami berseru kepadamu, ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Berdoalah Ibu Bapa, saudara-saudari, para suster, frater, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan
kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap penghuni, segenap kekuatan surga serta para malaikat, menyanyikan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agungkanlah misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Fransiskus dan Uskup Agung kami Bapak Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama mereka yang kami doakan pada hari ini, Antonius Andrian Tanom dan Romo Alexander Sabto Dwi Handoko SCY, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Awit saking piwulang dalem Gusti, kawula kepareng munjung.
Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak, frater suster yang terkasih, inilah Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
tekane angin gede ing papan anggone padha lenggah. Kasunyatan nunggila mring kula slaminya mrih babaring karsaning Allah wah tobating tiyang ambeksi. Babar adiling Allah karo berjan warata sumrambah.
Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur, dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Jadwal misa dalam minggu ini. Misa penutupan bulan Maria, hari Rabu, tanggal 31 Mei, pukul 6 sore di Taman Maria. Doa Rosario didoakan setengah jam sebelumnya. Misa Jumat pertama, tanggal 2 Juni, pukul 6 sore di gereja. 2. Penerima kepada ibu, bapak, anak-anak, dan saudara-saudari, serta semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 3. Pelajaran Sakramen Krisma. Seksi katekese membuka kelas untuk pelajaran Sakramen Krisma yang dimulai pada tanggal 18 Juni. Calon peserta mulai dari usia 14 tahun atau yang saat mulai belajar sudah duduk di kelas 8. Pendaftaran peserta via Google Form yang telah diedarkan melalui Ketua Lingkungan. 4. Kegiatan Marriage Encounter. Kelompok ME mengundang pasangan suami istri untuk mengikuti rekoleksi pasutri yang akan diadakan pada tanggal 4 Juni di Gedung Serbaguna Gereja Santo Yosep Palembang mulai pukul 9 pagi. Rekoleksi ditutup dengan misa. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Paroki Santo Yosep.
5. Temu kangen orang tua diberkati. Mengangkat tema, jangan takut untuk menjadi kudus. Subseksi katekese lansia mengundang Bapak Ibu yang telah berusia 55 tahun ke atas untuk bergabung dalam acara Temu Kangen Orang Tua Diberkati pada hari Minggu tanggal 4 Juni mulai pukul 10 pagi di Balai Paroki. Untuk pendaftaran silahkan menghubungi pengurus lingkungan. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Ibu, bapak, saudara-saudari, tidak terasa Frater sudah berada bersama kita kurang lebih akan 1 tahun di sini, dan dia sudah menyelesaikan masa tahun orientasi pastoral dan hidup rohaninya di paroki kita, dan sekarang dia akan berpamitan untuk melanjutkan tugas karya berikutnya. Silakan, Pak. Selamat malam semuanya. Berkah dalam. Waktu berputar begitu cepat, tak terasa sudah hampir 1 tahun ya. Pada kesempatan malam ini saya ingin berterima kasih kepada seluruh umat di Paroki San Frades, terutama kepada Romo Paroki dan Romo Rekan yang telah menerima saya dan membimbing saya selama kurang lebih 1 tahun ini. Begitu banyak pengalaman yang saya alami di paroki ini, dan saya sangat bersyukur karena memperoleh pengalaman tersebut. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh umat yang hadir di sini, dan seluruh umat paroki San Frades Palembang dan juga tetangganya, paroki Kenten ya. Saya sangat bersyukur karena boleh mengalami perjumpaan bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Begitu banyak pengalaman yang saya rasakan, pengalaman ya kebersamaan, dan juga banyak hal yang saya pelajari selama saya hidup di paroki San Frades Palembang ini. Saya bersyukur karena paroki kita memiliki semboyan Sin Unum. Semoga mereka bersatu seperti khotbah Romo Parman ketika misa requiem sehari yang lalu. Saya bersyukur karena di paroki inilah saya bisa belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Begitu banyak jenis, karakter, ada yang unik-unik ya umat kita di Paroki San Frades. Nah, di situ saya banyak belajar dari pribadi-pribadi yang ada di Paroki San Frades ini. Dan saya sangat bersyukur atas perjumpaan ini. Dan satu hal yang mungkin harus saya sampaikan adalah saya sangat mencintai seluruh umat Paroki San Frades Palembang. Pada kesempatan ini saya juga mohon maaf apabila selama perjumpaan dan dinamika yang yang telah terjadi selama kurang lebih 1 tahun ini, saya melakukan banyak kesalahan, entah disengaja atau tidak, yang melukai hati Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih. Saya mohon maaf, dan saya mohon doanya untuk perjalanan panggilan saya berikutnya, karena nanti pada tanggal 31 saya akan berangkat melanjutkan proses panggilan saya selanjutnya. Dan mohon doanya semoga suatu saat nanti saya kembali ke sini untuk merayakan misa perdana. Amin. Baik, seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya tuh hobi nyanyi ya, walaupun suaranya fales. Nah, maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang menjadi motivasi dan semangat saya dalam menjalani panggilan. Nanti yang tahu lagunya kita boleh nyanyi bareng-bareng, oke? Lagunya judulnya Bagai Raja Wali, pasti tahu ya? Baik, saya mengundang kita semua untuk bernyanyi bersama. Tuhan adalah kekuatanku. Mari bersama-sama. Bersama Dia ku tak akan goyah.
Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Terima kasih semuanya. Saya mohon doa untuk perjalanan panggilan saya selanjutnya. Untuk menutup kesempatan ini saya punya pantun. Pohon palem ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa. Meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam doa. Terima kasih dan berkah dalam. Terima kasih, Frater. Selamat jalan, Bapak Ibu. Menurut informasi dari pendamping Toper, Frater akan berangkat dari sini tanggal 31, nanti akan transit di Paroki Pamulang di Tangerang Selatan. Tanggal 2 dia akan berangkat ke Filipina untuk menjalankan kursus persiapan kaul kekal bersama para frater se-Asia. Kurang lebih nanti di Filipina akan 1 bulan, dan sesudah itu dia akan kembali ke Indonesia dan melanjutkan studinya di Jogja. Demikian informasi, dan semoga kita semua bersatu dalam doa untuk kelancaran frater bersama 6 rekannya yang lain yang akan berangkat ke Filipina. Sementara yang 3 itu sudah pernah kursus di Filipina, di tempat lain waktu itu. Sekarang mereka akan tinggal di beberapa paroki untuk juga live in di sana. Baik, terima kasih Frater untuk semua pemberian dirimu. Waktu datang cungkring ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah memelihara Frater dengan baik. Bobotnya naik 8 kilo. Sekilonya 150.000. Frater ini sangat aktif, sangat murah hati, mau menolong siapa saja, dan selalu sibuk. Saya sering tanya, dari mana? Selalu dia hampir tidak di rumah, ya kan? Dia sangat aktif dan sangat suka membantu orang. Semoga semangat ini senantiasa terjaga, dan sekali lagi jangan lupa, walaupun gendut sedikit, Romo Provinsial selalu menyampaikan supaya jaga kesehatan dimanapun berada, dan jangan lupa ojo nganti ngelih bahasa Jawa ini, nanti masuk angin ya kan gitu. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, terutama untuk perayaan Ekaristi petang hari ini. Ini saya serasa di mana ya dengar gamelan. Ya kan. Kalau Romo Edi pasti dia merasa di Mbaciro ya kan. Nah Romo ini seringkali merasa harus ngeling-ngeling lagi ya, mengingat-ingat kembali ada di mana. Tapi sekali lagi terima kasih kepada semua petugas liturgi petang hari ini, terutama para pemain gamelan ya, dengan sukacita nutui wesi gitu ya. Dan kita semua bergembira. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan kita. Tuhan bersamamu.
Semoga kita selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pergilah dengan damai, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.
Tuhan.